Jadi satu mungkin saya yang masalah kualitas ya, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi di samping kita sudah mendapatkan cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM sertifikasi, sebelumnya kita juga sudah melakukan semacam teknologi transfer dengan Sinovac. Jadi ada tim teknis mereka yang datang ke Bio Farma. Itu memang untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang kami miliki itu sesuai dengan standar yang mereka miliki di Sinovac Beijing sana. Terus juga tim kita juga sudah melakukan visit waktu itu bersama-sama dengan Badan POM, juga dengan MUI untuk melihat kalau Badan POM dan MUI memiliki tugas masing-masing, ya Badan POM untuk masalah GMP juga, audit juga, MUI untuk kehalalan, kami lebih juga bagian dari proses transfer teknologi. Kemudian juga dari sisi platform sebenarnya yang Sinovac lakukan untuk pengembangan vaksin, ini juga teknologi yang sebenarnya sudah sangat common di Bio Farma. Vaksin polio yang kami lakukan itu juga menggunakan teknologi yang sama. Jadi dari sisi teknologi, platform kita sama, membedakan hanyalah vaksin ini saja. Produksi jenis vaksinnya berbeda. Oleh sebab itulah dilakukan transfer teknologi, dan kemudian juga Badan POM sudah melakukan audit ya di proses produksi kami yang ada di Bandung, dan akhirnya alhamdulillah 30 Desember yang lalu kami menerima CPOB-nya dari Badan POM. Nah, yang terkait tadi masalah bahan baku, itu bentuknya memang dalam kantong steril itu, kayak bentuknya itu cairan ya, Bu Teki ya, kayak susu gitu ya. Kayak susu gitu. Itu satu kantong itu isinya mungkin sekitar 200 liter atau 400 liter. Itu kemarin yang kita kirim dari Sinovac, itu memang membutuhkan kontainer khusus namanya Envirotainer. Itu dipastikan mulai dari fabrikasi mereka sampai di Bandung itu juga dalam terkontrol suhunya. Ada. Itu yang punya pimpinan. Silakan. Itu yang punya hanya Bio Farma, Pak Anies. Untuk Indonesia memang sementara sampai hari ini baru Bio Farma, Bu, yang memiliki pabrik yang tersertifikasi untuk vaksin manusia. Ada satu perusahaan farmasi lagi di Bogor, tapi mereka membuat untuk vaksin hewan, dan tentunya standarnya akan sangat berbeda. Itu, Bu. Oke, kalau saya lanjutkan, kemudian pertanyaan nomor 5 itu mengenai ketersediaan dana, itu juga tadi sudah kami jelaskan, sedang bicara dengan Kementerian Keuangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat Handoyo, PDIP. Sorry Pak, tadi yang belum dijawab oleh Pak Anies itu yang soal ini tadi, Bu Ketua, mohon maaf. Kemampuan Bio Farma memproduksi dengan lot yang cukup banyak dan waktu yang juga ini, dan Bio Farma tugasnya bukan hanya itu saja kan, maksudnya bukan hanya memproduksi tapi juga including distribusi, dan juga tadi ada soal data juga yang untuk mandiri. Terima kasih, Bu. Pak Direktur. Jadi memang tugas yang kami lakukan memang banyak sekali penugasan, tapi kan sejak kita menjadi holding kan kita berbagi peran, Bu, dengan anak holding kami. Kimia Farma dan Indofarma mereka juga sangat kuat di distribution karena memang itu juga bagian dari core business mereka. Terkait produksi, kemampuan kami sebenarnya kalau kita lihat total vaksin, Bu, ya, yang kami bikin ya, tidak hanya vaksin COVID, itu lebih dari sekitar 3 miliar dosis per tahun. Ya, itu vaksin polio, rubella, segala macam ya. Khusus untuk vaksin COVID ini, kami sudah membuat kapasitas sampai dengan 250 juta dosis per tahun. 250 juta, Bu. Nah, ada 2 fasilitas produksi yang kami siapkan, yang sudah mendapatkan sertifikasi CPOB dari Badan POM, itu 30 Desember yang lalu, itu untuk kapasitas yang besarnya 100 juta dosis. Ada satu fasilitas produksi lagi yang kami lagi proses, ini kami lagi siapkan, menjelang audit dari Badan POM dengan kapasitas 150 juta dosis. Nah, kami berharap untuk yang kedua ini, untuk yang fasilitas produksi yang 150 juta dosis ini, kita akan segera berproses, dan kami sudah diskusi juga komunikasi dengan timnya Badan POM. Insya Allah nanti sekitar bulan Maret kita akan dapatkan sertifikasinya. Jadi setelah triwulan 1 2021, kapasitas yang 250 juta dosis ini akan ready.
Tapi untuk yang Januari ini karena kita sudah punya 100 juta, ini akan kita optimalkan dulu untuk proses produksinya. Demikian Ibu. Interupsi pimpinan. Silakan Bu Ripka. Belum kelewat. Nggak tahu ini yang mau jawab menterinya atau Bio Farma atau Bu Penny, saya nggak tahu deh. Kayaknya belum dijelasin nih perbedaan 5 macam vaksin. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Kan harganya beda-beda tuh. Apa khasiatnya atau jangka bekerja dalam tubuh? Kenapa mesti harus berbeda? Kalau kita kan sekarang dari dulu sampai sekarang BCG ya satu, DPT, polio itu tuh aja kan. Nah, ini kan untuk COVID ini ada macam-macam, harganya macam-macam. Terus yang dikasih tadi sama Pak Jokowi yang harga berapa tuh? Pengen tahu juga gitu jadinya. Nah, coba yang jawab siapa nih? Itu apa sih bedanya gitu loh? Ada yang 116, ada yang 500 sekian, ada yang 2 juta sekian 2 kali gitu. Lu tahu juga apa ramuannya atau apa? Dan yang rencana dikasih gratis yang mana sama rakyat? Pasti yang 116 ya. 2 juta mungkin barangkali lebih manjur barangkali. Oh 2 juta ya alhamdulillah ngasih rakyat yang terbaik, berkatmu berlipat kali ganda. Makasih, coba siapa Jadi mungkin, aja yang jawab silahkan. Mungkin saya dulu nanti mungkin Silakan, Pak Menteri. ahlinya nanti Pak Onesti bisa jawab. Tapi memang pemilihan vaksin itu Bu berdasarkan mana yang bisa memberikan komitmen volume paling cepat ke Indonesia deliverynya. Itu pemilihannya nomor 1. Kemudian memang mereka harus masuk ke formal listnya WHO untuk melakukan uji klinis 1, 2, 3 dan harus mendapat approval dari BPOM. Ya. Yang pertama memang itu dari sisi pemilihannya. Kenapa kita memilih vaksin-vaksin itu? Karena ada beberapa vaksin juga yang masih agak jauh dari tahapan di WHO-nya atau memang tidak bisa mendeliver volumenya. Seperti Moderna itu kita sudah dekati, tapi mereka memang diminta untuk konsentrasi memenuhi pasar Amerika dulu. Nah yang Sinovac itu memang Bu, itu basisnya dari inactivated virus, jadi basisnya vaksin ini dari virus, dibuat oleh perusahaan swasta Sinovac di Cina. Kemudian kedua AstraZeneca, ini basisnya viral vector, dia memakai vektornya itu dari simpansi kalau nggak salah, itu sebenarnya dikembangkan di Oxford, kemudian mereka bekerja sama produksinya dengan AstraZeneca, tapi pemegang patennya dari Oxford. Teknologi drug substance-nya atau pembuatan vaksinnya berbeda dengan yang di Sinovac. Kalau Sinovac itu dari inactivated virus, yang ini dari viral vector. Yang ketiga adalah Novavax yang kita kerjasama, ini perusahaan Amerika dan Kanada. Teknologi vaksinnya ini protein rekombinan atau unit protein, ini yang sama dilakukan oleh lembaga Eijkman. Ya, kemudian ini rencananya akan dideliver di semester kedua 2021. Kemudian yang terakhir adalah Pfizer. Pfizer ini sebenarnya yang memegang lisensinya adalah perusahaan startup di Jerman yang namanya BioNTech. Sama seperti Oxford gitu ya. Dia bekerja sama dengan AstraZeneca, BioNTech ini bekerja sama dengan Pfizer. Basis teknologi vaksinnya juga berbeda. Ini adalah menggunakan nucleic acid base. Dan dalam hal ini mereka spesifik menggunakan messenger RNA base. Jadi keempat vaksin ini berasal dari keempat jurisdiksi yang berbeda. Salah satunya juga kita pilih untuk mendapatkan narasi geopolitik yang baik. Jadi tidak hanya bersumber dari satu negara saja, supaya juga bisa mendapatkan security supply yang baik. Kalau satu di ban atau di lockdown, kita bisa dapat dari yang lain. Dan juga sebenarnya berdasarkan 4 teknologi platform yang berbeda. 4 teknologi platform yang berbeda. Buat informasi Bapak Ibu, Bio Farma bisa membuat dengan teknologi platform virus dan juga protein rekombinan.
Bio Farma sampai saat ini belum ada teknologi membuat drug substance-nya vaksin berbasis teknologi vektor yang dilakukan di AstraZeneca maupun yang berdasarkan teknologi nucleic acid ya, atau RNA atau DNA yang seperti dilakukan BioNTech, Pfizer dan juga di Moderna di Amerika. Mungkin Pak Onesti ada tambahan mengenai vaksin-vaksin itu? Mungkin sedikit menambahkan saja. Karena ini pengalaman kita pada saat pandemik awal ya. Pada saat kita belum ada satupun komunikasi ataupun publish tentang pengembangan vaksin terapeutik ya. Kita memang sangat kewalahan karena semua negara, terutama negara tertentu, mereka mengamankan stok dalam negeri, gitu ya. Sehingga seperti cerita paling Pak Menteri, sampai kita itu juga akhirnya ngirim pesawat untuk pembelian bahan baku. Nah, pelajaran dari sana, pada saat kami melihat sudah ada komunikasi dengan beberapa pengembang vaksin, mereka sudah sampai tahap uji klinis 1, 2, dan 3, kita juga berpikir bahwa kita harus mengamankan suplai vaksin ini. Sehingga memang faktor kecepatan itu memang sangat menentukan. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan negara-negara kaya mereka sudah mengamankan suplai dalam negeri. Amerika sudah membeli sampai lebih dari 3 kali jumlah populasi, Inggris seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia, negara yang memang populasinya juga sangat besar dan tersebar kepulauan? Ini juga merupakan satu pertanyaan bagi kita. Tapi di samping kecepatan untuk dapat akses, kata kunci keamanan vaksin itu juga merupakan faktor utama. Sehingga kita melihat dari list WHO yang mereka sudah lewat tahap 1, tahap 2, dan lagi mau masuk tahap 3 atau masuk ke tahap 3, itu merupakan prioritas kita untuk melakukan kerjasama dari sisi supply-nya gitu loh. Sehingga muncullah nama-nama seperti Sinovac ya, yang ada di list di keputusan Menteri Kesehatan, karena semua jenis vaksin itu mereka semua lagi melakukan proses uji klinis tahap 3 dan juga lagi akan segera untuk melakukan semacam interim report untuk mendapatkan emergency use authorization. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, memang dalam kondisi emergensi ini, mohon izin, kita memang tidak bisa melakukan satu yang bersifat pendekatan normal, ya. Karena pada saat supply itu berebutan, ya, kami tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita melakukan proses, mohon maaf, menunggu dulu emergensi keluar semua. Kita sudah kehilangan supply. Saya juga nggak bisa membayangkan bagaimana teriakan masyarakat Singapura sudah mulai melakukan vaksin, sementara kita belum dapat jaminan kepastian terhadap supply. Jadi kondisi-kondisi inilah yang kami sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah, memang kita harus berada pada posisi yang clear untuk mengambil keputusan. Jadi makanya kalau kita melihat kenapa ada supply itu didapat sementara EUA-nya belum ada, karena memang kita mengamankan supply dulu. Tapi pelaksanaan vaksinasinya itu baru kita lakukan setelah ada EUA dari Badan POM. Jadi memang kalau kita lihat dari kondisi yang biasa, mungkin tidak ada yang luar biasa dalam proses. Tapi memang luar biasanya kita lakukan karena memang kondisinya adalah emergensi. Demikian tambahannya Pak Menteri. Interupsi pimpinan. Bu Ketua, interupsi sebentar. Silakan Bu Yayu. Iya. Pak Menteri maupun Pak Direktur Kimia Farma. Yang dipertanyakan oleh Bu Ning tadi kayaknya belum dijawab. Apakah harga itu akan diikuti dengan kualitas? Tadi kan dari sudut teknis pembuatan dan sebagainya, bahan dan sebagainya kan, teknis ya. Itu tadi belum dijawab karena mungkin kita ini juga ada pertanyaan dari masyarakat. Loh, kenapa kok pakai ini? Apa karena harganya murah? Kualitasnya seperti apa? Nah, itu yang perlu disampaikan kepada kita. Terima kasih, pimpinan. Baik, silakan dijawab Pak Menteri. Jadi kalau dari kami, Bapak Ibu, prioritasnya adalah vaksin yang bisa kami dapatkan. Secepat mungkin, sebanyak-banyaknya, karena memang diijon dengan negara-negara majunya itu besar sekali. Mungkin itu Bapak Ibu kalau dari sisi kami. Mungkin saya ada bisa tambahan mungkin Pak, mungkin tadi Pak Ibu Ripka menanyakan sampai harga. Ya, Bu. Apa beda kualitasnya? Karena kan harganya berbeda itu, yang Pfizer, yang ini. Kalau kualitas Tuh. mungkin Satu itu, kedua Pak Jokowi pakai yang mana? Oh,
Kalau yang Pak Jokowi pakai yang mana, saya barusan disuntik yang mana, yang Sinovac, Bu. Jadi kita disuntik yang Sinovac yang sudah disetujui sama Ibu Penny. Tapi kalau efektivitas dan ininya mungkin tempatnya Ibu Penny yang lebih pas menjawabnya, Bapak Ibu. Ibu pas menjawabnya. Saya interupsi pimpinan. Silakan Pak Saleh. Saya lihat ini sebetulnya pertanyaan kedua saya tadi agak diperdalam lagi oleh teman-teman. Karena itu saya merasa punya pertanyaan tambahan terkait dengan ini untuk pendalaman saja. Tadi Pak Menteri menjelaskan kalau Sinovac itu kalau nggak salah itu kan skemanya B2B ya Pak. Ya kan, bisnis to bisnis, karena itu kan perusahaan Sinovac kemudian berbisnis dengan Bio Farma. Nah saya kira itu clear. Tapi begitu tadi ada penjelasan bahwa Pfizer kemudian apa tadi itu AstraZeneca dan lain sebagainya ini, atau Pfizer tadi yang disebut. Pfizer itu tidak mau menggunakan atau tidak mau bekerja sama dengan Bio Farma, kurang lebih begitu secara langsung. Mereka kan mintanya B2G ya. Nah berarti kan ada perbedaan skema ini. Ada yang B2B, business to business, ada yang business to government. Berarti ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini. Kalau misalnya Pfizer itu mintanya business to government, itu artinya perusahaan Pfizer ini kan seakan-akan minta dia setara dengan negara ini. Ya enggak? Padahal di kita di Indonesia dalam skema pembiayaannya itu semuanya kan pakai APBN. Satu ya, kalau memang B2B berarti kan mestinya APBN-nya nggak masuk ke ini dong, kemana itu namanya, ke Bio Farma. Silakan Bio Farma dulu memodali, nalangin, baru negara beli ke Bio Farma sebagai sebuah perusahaan kan gitu. Nah ini mendatangkan apa namanya semacam bagi saya terkait dengan kejelasan ini. Lalu pertanyaan berikutnya itu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Novavax, AstraZeneca, Moderna, yang lain-lain ini skemanya apa? B2B, B2G atau apa? Karena yang lain ini kan juga belum jelas tadi ini, skemanya ini kan masih angka-angkanya ada sih, nah, tapi kan kepastian mereka ini seperti apa kan juga belum. Apakah mereka menuntut juga B2G? Nah ini perlu penjelasan juga bagi kita ini, B2B kah atau B2G? Karena tadi sekali lagi kita tidak mau juga ada asumsi atau pendapat ataupun spekulasi yang mengatakan bahwa ternyata proses vaksinasi yang ada di Indonesia ini sebetulnya lebih banyak pada persoalan bisnis to bisnis. Saya sekali lagi mengatakan di banyak tempat saya ulang-ulang bahwa persoalan penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini mestinya itu didasari secara fundamental atas dasar kemanusiaan. Jadi pendekatannya bukan bisnis mestinya. Tapi karena ini kan sudah dijelaskan tadi Pak Menteri, jelas kok Sinovac itu B2B loh. Berarti kita ini business to business ini ceritanya. Tapi lucunya ini kan APBN semua. Bagaimana ini sebetulnya negara berbisnis untuk mendatangkan ini perlu penjelasan saja Pak Menteri atau mungkin Pak ada Dirut Bio Farma yang menjelaskan ke kita. Saya kira itu dulu Bu Ketua, pendalaman dari saya. Terima kasih. Baik, silakan dijawab Pak. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi memang mekanisme bisnis perusahaan vaksin itu memang berbeda-beda Pak. Tidak ada yang sama. Ya. Pfizer mereka memang semua kerjasama mereka itu dengan pemerintah. B2G. Ya. Karena seperti saya sampaikan tadi di kejadian yang pada saat mereka melakukan deal dengan pemerintah Amerika, mereka meminta yang namanya indemnification dan imunitas. Karena ini kan vaksin baru. Jadi memang tuh mereka mintakan ke pemerintah dan federal Amerika sudah memberikan keputusan itu. Ini menjadi barometer bagi mereka, benchmark bagi mereka sehingga pada saat mereka melakukan deal dengan negara lain itu juga dengan sifatnya B2G. AstraZeneca sebenarnya juga meminta dengan pemerintah. Tapi kita melakukan semacam approach dengan mereka sehingga mereka mau melakukan dengan Bio Farma B2B. Karena apa? Karena Bio Farma mendapatkan penugasan dari pemerintah yang sudah ada di Perpres nomor 99 dan juga diturunkan di PMK dan juga KMK. Tapi meskipun ini adalah sifatnya B2B, ya, dalam penentuan harga kami dengan pemerintah, kami itu konsepnya itu kami mendapatkan pendampingan dari BPKP, kami juga untuk harga
prinsipnya bagi BPKP, Bio jangan sampai rugi. Karena emang dari karena ini juga dilakukan dengan pemerintah, sehingga mereka berasumsi bahwa vaksin ini adalah vaksin yang untuk program pemerintah. Beda juga dengan yang lain seperti Sinovac, beda juga nanti dengan Moderna. Kita masih berdiskusi dengan mereka, apakah mekanismenya nanti akan bersifat B2G ataupun nanti akan bersifat B2B. Tapi seandainya B2B pun, kami dari Bio Farma, kita menjalankan fungsi pertama kita sebagai BUMN, Agent of Development. Kami mendapatkan pendampingan dari BPKP, dan seandainya kami dapat margin pun bukanlah margin dalam pengertian margin untuk bisnis. Tapi margin adalah untuk, karena kami juga butuh working capital untuk itu. Kami juga butuh research, kami juga butuh membangun kapasitas produksi untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, dalam konsep bisnis vaksin ini, memang konsepnya bukan konsep bisnis, tapi adalah humanity. Hampir semua yang besar produsen vaksin di dunia ini, bagi mereka bagaimana bisa membantu semua negara, membantu masyarakat itu bisa keluar dari pandemik secepat mungkin. Ini juga tercermin dari kebijakan. WHO sendiri, mereka juga karena ini adalah pandemik, mereka juga memperbolehkan masing-masing negara, bukan WHO sebenarnya, karena masing-masing negara itu independen, melakukan yang namanya EUA, Emergency Use Authorization. Karena kalau kita menunggu sampai selesai, Pak, vaksin itu dalam kondisi normal, itu membutuhkan 7-10 tahun untuk bisa mengeluarkan satu produk vaksin. Uji klinis 3 itu membutuhkan lebih waktu dari 2 tahun. Karena benar-benar harus memastikan bahwa vaksin itu aman, berkualitas, dan seandainya ada efek samping pun bagi penerimanya itu dalam kondisi yang masih bisa ditolerir. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin, ini kondisi emergensi. Pemerintah harus berdiri untuk memastikan bahwa masyarakat memang mendapatkan layanan yang cepat. Dan itu masih bisa terukur. Meskipun itulah emergensi, tapi semua parameter-parameter yang berlaku secara saintis itu kita publish. Uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, itu kita kirim. Uji klinis tahap 3, meskipun belum selesai, tapi kita bisa menggunakan interim report. Interim report pun kita menggunakan berbagai macam referensi. Yang kami kirim kepada Badan POM itu tidak hanya interim report yang ada di Bandung, tapi kita juga menggunakan informasi yang ada di Brazil ataupun informasi yang ada di Turki. Jadi memang ada pertukaran data, ada kolaborasi dari berbagai macam center yang ada di beberapa negara untuk memberikan informasi secara saintis. Dan semua diolah. Ada berbagai macam stakeholder utama ya yang membantu kami, seperti kami bersama dengan Fakultas Kedokteran 4, kami juga ada yang namanya Data Safe Monitoring Board, ada yang namanya ITAGI, ada yang namanya Balitbangkes, ada yang namanya profesi dokter-dokter spesialis, dan terakhir data itu kita kirimkan ke Badan POM untuk dievaluasi. Izin pimpinan. Silakan Pak. Nah, saya sebetulnya fokusnya bukan pada tadi, kalau ini diperlukan, itu betul Pak, vaksin ini diperebutkan. Saya fokus pada pertanyaan saya soal tadi B2B, B2G, itu ada konsekuensi Pak. Kalau nggak ada konsekuensinya, ngapain dibagi dua mekanisme itu? Kenapa skemanya ada dua? Ini yang harus Bapak buka pada kita. Kita ini kan wakil rakyat nih, supaya rakyatnya itu mengerti, bisa kita jelaskan juga. Begini loh Pak, kalau B2G itu artinya kan begini, berarti business to government. Kalau ada orang, mohon maaf, setelah dicacar namanya itu kan, kalau di kampung saya itu dicacar namanya itu, disuntik vaksin ini. Kemudian ada gejala macam-macam gitu, mohon maaf nih. Kan mereka kan nggak mau bertanggung jawab. Kan begitu Pak. Nah ini kan ada konsekuensi itu salah satunya loh ini ya. Jadi bukan hanya persoalan uang. Kalau tadi Bapak mengatakan no profit no loss. Oke. Tapi di mana sih perusahaan yang tidak no profit begitu itu? Ya enggak? Ini kan bukan charity, dia kan perusahaan. Kalau perusahaannya pasti ngambil untung, dari mana ceritanya? Enggak. Dari mana dia membayar gaji karyawannya? Dari mana investornya bisa dapat untung? Nah ini
untuk mengklarifikasi ini semua, ini perlu dijelaskan. Nah, apalagi tadi Pak Dirut menjelaskan, Moderna, kemudian apa tadi, Novavax dan macam-macam tadi itu juga belum jelas skemanya apa yang dipakai. Yang jelaskan sekarang itu Sinovac, B2B, gitu loh Pak. Nah, sih belum saya tanya nanti Ibu Kepala Badan, ini kan belum giliran beliau soal tadi kita mau ngambil sampel dari Brasil yang soal efikasi dan macam-macam. Ini saya kan baru baca berita ini hari ini dari Reuters sama Al Jazeera yang mengatakan yang Brasil itu ternyata efikasinya cuma 50,5%. Laporan pada kita kemarin 78%. Gitu loh. Ini kan jadi serius juga. Tapi jangan ke sana dulu. Kita khusus dulu soal mekanisme pengadaan ini. Skema-skema yang dua skema yang Bapak jelaskan tadi. Supaya kita clear. Karena kalau enggak, ini mohon maaf. Ini sekali lagi akan jadi muncul spekulasi yang nggak perlu sebetulnya di media-media sosial. Kadang-kadang media sosial ngajari kita yang aneh-aneh, padahal itu tidak betul. Itulah yang harus kita luruskan, supaya program vaksin ini berjalan dengan benar. Begitu pimpinan dan Pak Dirut mohon dipertegas lagi, supaya kita ini agak lebih clear lagi. Izin pimpinan. Bu Ketua. Pimpinan. Bu Ketua, nambahin Bu Ketua. Silakan Perdalam Pak Saleh. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya menyambung sedikit ya. Kalau inilah sebetulnya Pak Menteri, kenapa ada pro kontra? Karena komunikasi penjelasan seperti ini yang biasa bisa bikin bingung masyarakat. Nah, kalau saya ingin sarankan sekali lagi, komunikasinya sekarang ini karena kita ini vaksin harus berhasil, maka kalau bisa komunikasinya tidak seperti itu. Komunikasinya kita kasih tahu saja rakyat bahwa mohon maaf, negara mungkin uangnya baru sedikit, jadi kita hanya bisa sediakan Sinovac gitu. Ya. Kalau ini kita jujur sampaikan ke masyarakat, masyarakat pasti tidak akan banyak. Tapi kalau kita berdalih seperti tadi disampaikan itu bahwa Sinovac itu kita ambil karena alasan ini yang bikin bingung orang Pak. Sekarang ini Pak Menteri, tadi Pak Jokowi sudah divaksin. Tapi ini tidak selesai sampai di situ Pak. Masyarakat masih bertanya hari ini, oke lah Pak Jokowi presiden VVIP, para menteri VVIP dibikin seperti itu, saya kira vaksin Sinovac pun tidak masalah. Karena mereka kalau sakit masih ada yang kontrol, itu luar biasa itu Pak. Tapi rakyat biasa, rakyat yang di ujung-ujung kampung itu, kalau mereka disuntikan siapa yang bisa urus mereka itu? Nah oleh karena itu komunikasi publiknya ini yang perlu Pak Menteri disederhanakan ya. Jadi kalau masyarakat yang perlu dibuat jelas terang benderang ini kenapa kita pakai Sinovac ya. Karena masyarakat sudah tahu sekarang ini sudah tahu, masyarakat di ujung gunung pun tahu Pak Menteri harganya Sinovac itu sekian, harga Pfizer itu sekian. Nah, masyarakat bertanya kok kita dikasih yang paling murah? Kalau murah, pikiran kita kan seperti itu Pak Menteri. Pikiran kita kalau murah berarti khasiatnya kurang bagus. Kalau mahal berarti khasiatnya bagus. Sama dengan obat generik dan paten, kan seperti itu pemikiran masyarakat hari ini. Tapi kalau pemerintah terbuka menyampaikan kepada masyarakat, kita mengambil satu, alasannya Pak Menteri tadi itu sudah tepat Pak. Mengatakan bahwa kita sekarang berebutan. Maka yang secara politik dan juga secara finansial kita baru bisa Sinovac. Jadi kita pakai dulu ini Sinovac, nanti kalau ada uang kita beli Pfizer. Kalau belum mempan juga ini Sinovac, yang penting kita lakukan dulu. Kira-kira begitu. Daripada kita muter, bikin pusing rakyat kita. Jangan kita berpikir ya, saya sangat bangga tadi Pak Presiden, para menteri sudah tapi saya kira Pak Presiden kalau ada lagi vaksin di bawah Sinovac disuntikan kepada beliau nggak ada masalah Pak. Kenapa? Banyak yang urusin, dokternya hebat-hebat. Tapi kalau rakyat yang di ujung kampung itu, saya ini Pak baru-baru dirawat pasien COVID Pak. Ya. Untung ada Pak Dirjen Yankes ini yang bantu saya jauh-jauh ke sana. Kalau harap rumah sakit Morowali yang rawat saya, untung bukan ajal saya, barangkali udah mati saya. Tapi kalau di RSPAD kan beda Pak.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada, tadi ini saya tambah bingung Pak dengan penjelasan-penjelasan ini. Akhirnya nanti kalau kita ditanya masyarakat, saya kemarin Pak Menteri, saya coba posting ya, statement saya mendukung vaksin Sinovac. Itu banyak sekali Pak. Bahkan saya dibilang saya pembohong. Coba. Karena tadi itu. Karena penjelasan yang simpang siur. Jadi saya kira Pak Menteri, saran saya seperti tadi itu, karena masyarakat kita tidak butuh penjelasan yang terlalu ilmiah, mereka mau butuh penjelasan yang bisa dipahami, dimengerti, sehingga mudah-mudahan vaksin ini bisa berhasil. Kalau kita yang di dalam ini mungkin kita sudah bisa mengerti Pak, tapi masyarakat kita. Jadi yang paling inti itu kalau saya kira saya sependapat dengan Mbak Ning tadi mempertanyakan itu, kenapa Sinovac ini harganya yang murah yang dikasih ke Indonesia, yang dikasih ke kita. Ya, berarti ya sampaikan saja bahwa ini ya sudah seperti itu, ini yang baru kita dapat, yang kedua uang kita baru segitu belinya. Ya. Supaya kalau kita bilang kita masih berdalih bahwa ini juga bahasa dokternya itu saya tidak tahu, berhasiat tinggi, ya saya kira masyarakat masih akan bertanya bagaimana berhasiat, ini sangat generik ini. Ya, saya kira begitu tambahan, terima kasih. Baik, lanjut Ya, Pak Menteri. sini, Bu. Tambahin. Tambahin. Siapa, Saya Bu Ketua. Tambah. Ibu, habis Pak Ibu Ketua. Ning, Pak ini ya. Sana. Pak Yahya dulu ya. Oh silakan Pak Yahya dulu. Terima kasih Bu Ketua yang baik hati. Saya memperdalam yang sampaikan Pak Saleh, barangkali dalam rangka transparansi ada baiknya yang skema B2B ini cost structure-nya disampaikan ke publik Pak, minimal di depan Komisi 9. Misalnya dengan Sinovac ini, berapa harga bahan bakunya, berapa biaya pengirimannya dari Cina ke sini, berapa biaya produksinya, iya kan? Berapa biaya penyimpanannya, berapa biaya pengirimannya, termasuk biaya penyimpanan di daerah. Yang terakhir operasionalisasinya di lapangan. Dan berapa yang dijual kepada pemerintah, kita nggak tahu nih. Saya anggota Banggar Pak Dirut. Saya mempertanggungjawabkan setiap sen yang masuk ke ruangan ini untuk diperbincangkan di Banggar DPR. Jadi kalau kita hanya membeli tapi tidak tahu berapa cost structure-nya, yang kita beli adalah kucing dalam karung nanti ini. Jadi sebagai wakil rakyat kita perlu tahu karena ini masalah yang sangat serius. Kalau misalnya Pak Dirut tidak bisa memberikan jawaban secara clear dan detail pada saat ini, tolong kami diberikan jawaban secara tertulis. Iya kan? Saya kira bisa ini. Kalau yang belum present itu artinya yang belum ada komitmen dari produsennya, barangkali belum bisa dihitung secara detail. Tetapi yang sudah kontrak dengan Sinovac saya kira bisa dihitung. Dan kami juga bisa memahami sebagai BUMN, badan usaha harus mengambil untung Pak. Tetapi yang wajar dalam situasi negara sedang sakit seperti ini. Jadi saya kira ini penting. Ya kan, teman-teman tadi belum ada yang nanyakan, saya ingin menanyakan cost structure daripada biaya vaksin ini sampai operasionalisasinya. Sehingga bisa dihitung nanti. Oh ternyata anggaran yang ada kita perjuangkan di sana, pelaksanaannya seperti ini. Sehingga sangat wajar dan perlu didukung untuk penambahannya ke depan tahun 2022. Kan kira-kira begitu. Saya kira itu Bu Ketua, tambahan dari saya ya. Baik. Sebelum dijawab, Ibu Ripka, kami persilakan. Jadi saya cuma mau mempertegas B2B, B2G, kayak gitu. Dari awal saya udah ngomong bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sinovac ini kan, kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih? Udah barang rongsokan lah buat di sana itu. China sendiri orang Cina udah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Makanya kenapa merah putih tidak kita seriuskan lagi? Sehingga
Jadi lebih ya udah ambil aja lah Sinovac gitu kan istilahnya. Kita jujur-jujuran aja, makanya jadi Badan POM yang bingung. Yang sejak dari terakhir kita raker dengan Mas Terawan, yang saya yang paksa di sini Bu Penny sampai bilang, udah didaftarin belum? Udah belum udah, nah kayak gitu-gitulah. Sekarang bersambung sama menteri baru kan kayak gitu. Yang tambah lagi kacau nih kita jadinya masalah. Kenapa saya juga bilang menolak saya divaksin karena belum jelas gitu, dan saya mengalami waktu ketua komisi itu 2 kali masalah vaksin yang saya anggap bermasalah. Kalau gagal ya mungkin belum sampai situ lah, tapi bermasalah. Makanya di belakang bangku Pak Menteri itu senior-senior yang cukup menjadi saksi waktu saya teriak-teriak sebagai ketua komisi. Lumpuh layu yang tadinya vaksinnya untuk anti lumpuh layu malah lumpuh layu. Ya kan, yang kaki gajah. Jadi mati 12 di Sindang Layak sana Jawa Barat. Nah, saya itu nanti tidak mau terjadi itu. Saya sampai ditegur partai saya, nggak tahu yang laporan siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis. Buat saya kan ini keamanan untuk rakyat, saya juga wakil rakyat, ketika rakyat yang memilih saya tidak ragu-ragu, saya juga mau bicara tidak ragu-ragu untuk yang kebenaran. Tapi jangan ini juga nanti jadi masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah nih. Tadi dibilang kita semua kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu, nih disuntik orang pertama. Kita semua tahu. Kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa, ya memang dokternya aja ngikutin udah berapa. Rumah sakit siap, tapi nanti yang di ujung-ujung sana orang kena COVID aja susah cari rumah sakit, gitu loh. Nah juga bisa saja itu juga bukan Sinovac yang dikasih, kita nggak tahu semuanya. Jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya ini kalau itu APBN dibuat bisnis ya lucu aja. Jadi tadi statementnya Pak Bio Farma jelas. Yang jelas Bio Farma tidak mau rugi. Saya agak kaget dikit nih. Oh ini kan Bio Farma juga punyanya negara. Kok rakyat hitung-hitungan nggak mau rugi? Bila perlu tanah dalam kita jual untuk rakyat. Kalau udah nggak punya apa-apa. Nggak ada cerita rugi merugi buat rakyat. Nah itu jadi kayak gitu-gitu tuh saya kuping saya jadi geli, yang tadinya nggak mau ngomong ya ngomong saya. Kalau untuk rakyatnya Bio Farma itu didanai oleh APBN. Kalau memang harus rugi ya rugi, nggak masalah untuk kepentingan rakyat. Nah jadi karena belum udah disiarkan 5 macam, itu yang bikin orang bingung mau milih yang mana. Apakah juga nanti saya ledekin tuh di WA fraksi saya PDI Perjuangan, nyinyir semua. Saya siap divaksin, saya siap, karena nyindir saya kan saya nggak mau divaksin semua. Ya saya bilang pasti pilih yang 2 juta toh, ya anggota DPR yang mahal. Tadi bilang Adinda Anwar pasti kalau yang mahal, nah yang safety yang murah pasti untuk rakyat miskin. Kebiasaannya begitu, tapi kemarin juga sempat beredar vaksin palsu, malah yang mahal yang vaksin palsu. Yang murah malah yang aman. Nah jadi itu yang ditekan tadi teman-teman, yang B2B, B2G, nah itu. Jadi itu aja pimpinan. Kalau emang belum jelas-jelas, sambung lagi besok 3 hari. Kami persilakan untuk menanggapi.
kemungkinan besar Pfizer, karena Pfizer sekarang yang sudah tersedia dan sudah mendapatkan emergency use authorization, jadi mana yang tersedia duluan, dan itu harus ada di list resmi WHO, dan itu harus di-approve oleh BPOM. Jadi 3 kondisi itu sebenarnya Bu, yang kita dapat, karena kita ingin melakukan ini secepat mungkin. Jadi Sinovac duluan, karena dia ada duluan, dan sudah dirilis oleh BPOM, ada di list WHO. Saya rasa kemungkinan besar yang kedua Pfizer, karena Pfizer barangnya sudah ada sekarang, sudah dapatkan persetujuan dari FDA, sudah dapat persetujuan dari MHRA, dari EUA, jadi sekarang sedang dalam proses dengan BPOM. Yang AstraZeneca belum ada, mereka bilangnya baru bulan April, kemudian itu sudah mendapat approval dari MHRA dari London. Jadi memang kriteria kita apa? Kriteria kita yang kita ambil adalah yang ada duluan, kemudian sudah masuk di listnya WHO dan di-approve oleh BPOM. Siapa yang ada duluan kita masukin. Karena ini membutuhkan kecepatan, karena waktu itu pertimbangannya setiap hari kita meninggal 200, kemarin malah udah 300. Jadi the more kita delay, the more people dying. Jadi prioritasnya ke situ. Mungkin itu jawabannya Ibu Ketua. Halo. Ada tambahan dari Izin Pak, Ibu. Silakan Pak Saleh. Izin. Sebelah kanan Bu. Pak Anwar Pak, dulu ya. saya kembali lagi ini, Pak Menteri tadi nanti masyarakat kalau dengar ini pasti mereka nggak ada yang mau divaksin dengan Sinovac sekarang. Tunggu Pfizer semua. Karena udah beredar di mana-mana Pfizer lebih mahal dari Sinovac. Jadi kalau ini berbahaya Pak Menteri ini. Mendingan kenapa kita tidak forsi kalau Sinovac semua. Ini kalau kita ambil Pfizer nanti orang pasti dengar, kalau kedengaran nanti keluar bahwa nanti masih ada Pfizer mau datang, orang nggak mau divaksin dengan Sinovac karena dia pikir murah dan ini gratis. Apa Pfizer tidak gratis? Kalau Pfizer gratis, pasti orang akan nunggu Pfizer. Waduh, ini berbahaya lagi nih Pak Menteri, lebih bahaya lagi. Terima kasih. Pak Hafid. Pimpinan. Ini Tadi saya kan rapat terbuka, jadi memang bukan nanti dengar. Ini sementara ini pasti sudah masuk ya ke masyarakat. Silakan Pak Saleh Daulan. Ya. Habis itu Ibu nanti Ulan. setelah saya Ibu Ulan ya. Jadi begini Pak Ibu Menteri, Ibu Ketua. Jadi begini, jadi pertanyaan saya soal B2B dan B2G tadi belum terjawab sebetulnya. Saya setuju dengan Pak Menteri, mana barang yang bisa dapat duluan itu yang dibeli, oke, saya setuju itu. Karena alasannya kan lagi diperebutkan dunia nih barang. Nggak apa-apa. Tapi kan skema tadi itu berimplikasi luas. Itu yang perlu dikelirkan sebetulnya. Ada apa di belakang skema itu? Ini kan nggak kejawab dari tadi. Kemudian ada kekhawatiran Pak Anwar, loh kalau Pfizer ini kan lebih mantap nih dipakai di Amerika, kan gitu. Gua yang pakai Amerika dong, ya nggak? Kalau nonton film India dan film Hollywood kan orang film Hollywood. Itu film aja, itu baru film loh. Ya nggak? Bollywood. Ya tapi kalau saya Cina nggak apa-apa karena saya suka kungfu. Mohon maaf, benar kalau saya ini terang aja saya kasih tahu ya. Drakor Pak. Tapi ini kan nggak bisa dianalogikan seperti film. Ini cacar bos, cacar. Ya nggak? Kalau di kampung Bang Ansori cacar namanya nih, dah dicacar katanya. Dah. Nah karena itu saya tolonglah yang ini didudukkan dulu. Kalau soal nanti itu dijawabnya, kalau pertanyaan Pak Anwar itu kenapa kok nggak tadi Sinovac semua, pasti nanti dijawab karena barangnya kan langka. Jadi supaya ini cepat dapat sebanyak mungkin perusahaan didatangkan kan itu jawabannya kan gampang tuh jawabnya. Tapi kenapa skemanya beda? Apalagi tadi Pfizer tuh, Pfizer katanya udah paling dekat kan mau dapat ini. Tapi dia B2G. Ini loh persoalannya. Ini sebetulnya masih banyak yang lain-lain lah ini, tapi ini agak menarik sedikit aja. Jadi saya kira tolong ini diluruskan. Demikian, belum lagi yang soal tadi ya, yang ternyata efikasinya cuma 50,5% tadi itu nanti akan muncul lagi. Makasih Ketua. Ini bicara
vaksin ini panjang sekali Pak. Waktu kita sudah jam 4:37 Skor besok aja, Bu. menit. Bu. Ya, untuk Bio Farmanya sendiri ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan. Skor sampai besok, Menyangkut Bu. yang vaksin yang masuk dalam bentuk drum itu, bulk itu kan sekian juta ya, berapa bulk itu, berapa 140 juta sekitar. Ya, itu kan belum selesai ya, itu belum selesai. Apakah memang kesiapan dari Bio Farmanya sudah siap dengan pendinginnya sekian derajat gitu. Kemudian setelah itu apakah dibuat suntikan itu juga sudah siap lagi kesiapan dari Bio Farma. Ini kan pertanyaan semua. Ini aja belum sampai ke situ. Panjang sekali loh, Pak. Nah, kita udah mampet nih karena banyak sekali ini menyangkut vaksin. Sudah masuk lagi ke vaksin yang Pfizer-nya ini. Waduh, yang beda lagi minus 70 derajat Celcius lagi. Wah. Gimana Bapak Ibu sekalian, kita waktu sudah. Oh ya, Kakak Bulan, minta maaf. Kakak Bulan, silakan Kakak Bulan. Kasih. Menyambung sama Pak Anwar tadi kan, jadi saya pengen tanya, ini kan ada Sinovac dan teman-temannya gitu kan, yang kita juga nggak ngerti, karena tadi ketersediaan dari produsennya, kesiapan untuk kita, jadi ada beberapa yang kita masukkan. Tapi yang saya tanyakan, yang kemarin uji klinis itu yang mana? Sinovac saja atau bagaimana? Kalau misalnya itu Sinovac saja, bagaimana nasib yang keempat ini? Akan ada lagi atau bagaimana? Terus kemudian kalau misalnya agak-agak keberhasilannya turun, itu bagaimana? Kalau naik sih syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau yang Sinovac aja seperti tadi disampaikan sama Pak Saleh, bahwa yang kemarin disampaikan oleh BPOM keberhasilannya 65 tapi ternyata beritanya lain lagi. Yang ini bagaimana lagi gitu loh. Jadi mohon penjelasan juga karena ini ada beberapa yang memang yang deket-deket mau datang ini kan Pfizer mau datang juga. Nanti akan seperti apa? Itu kan juga kita harus perlu penjelasan. Terima kasih. Pimpinan. Bagian dari juga yang menjadi ada siapa selain Pak Nabil? Pelindo 2 mencatat hingga Agustus Pak ya, oke. Baik, Pak Nabil dulu karena ada yang mulai Pak Nabil duluan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ke Pak Menteri, akhirnya jawabannya sudah nyampe Pak ya. Setelah 3 kali minta. Ini biar fair gitu loh. Jadi sudah minta tapi jangan yang besok-besok jangan sampai 3 kali. Kemudian tadi saya sudah usul ke pimpinan jika berkenan usul saya ini ditawarkan ke forum. Ini kan situasinya nggak kondusif rapatnya. Pak Menteri juga terlihat lelah karena efek vaksinasi gitu. Mungkin biar bisa istirahat, kemudian sambil melengkapi jawaban-jawaban. Saya kira nih jawabannya beberapa juga belum komprehensif, jadi biar sambil dilengkapi. Kalau berkenan, saya usulkan diskors, kemudian rapat dimulai dari besok pagi-pagi begitu. Jadi biar suasana kita fresh. Ini kan lagi mendidih semua ini, kayaknya nggak produktif juga. Mohon izin kalau berkenan ditawarkan ke forum, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana, Bapak Ibu? Ibu Pimpinan, izin. Kami persilakan Pak Saleh. Jadi tadi Ibu Pimpinan kan sudah mengasih waktu sampai pukul 17. Nah menurut saya, ya selesaikan aja sampai pukul 17. Mana tahu selesai semua kan. Nah kalau enggak, tadi Gus Nabil bagus tuh sarannya. Kalau perlu nanti besok, enggak selesai besok, Senin, enggak apa-apa kan. Iya. Jangan juga misalnya disebut ini efek dari vaksin, enggak boleh juga. Nanti masyarakat menilai, efeknya jelek ya. Enggak dong. Ini justru menterinya setelah divaksin makin seger gitu loh. Makin bersemangat begitu. Ya enggak? Ternyata oke-oke aja, udah berapa jam kita duduk sini beliau tak nyantai-nyantai aja. Ya enggak? Saya usul gitu pimpinan, makasih. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah Pimpinan. Oh iya Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih pimpinan, menyambung dari teman-teman sekalian. Ini memang fundamental Pak Menteri, kaitannya dengan Sinovac dan bolo-bolo wadiobolonya itu ya.
Tadi alasannya menyampaikan bahwa karena ketersediaan, setuju emergensi. Entah kucing putih, kucing merah yang jelas, menangkap tikus, setuju itu beli dari luar negeri. Tapi apakah 5 atau 6 itu semuanya harus dalam emergensi? Di mana posisi politik kenegaraan kita? Merah putih misalnya. Bapak belum menyampaikan ke saya pertanyaan, meskipun nanti akan dijawab. Bapak juga mungkin telinga, mata kita juga harus dibuka semuanya. Adakah anak negeri yang meneliti, entah itu perorangan, perguruan tinggi, perseroan, Bapak juga harus fair. Jangan memberikan karpet merah. Emergensi setuju. Sinovac dulu. Tapi beberapa waktu lalu Bapak menyampaikan dalam rilis, begitu dilantik jadi menteri, sudah sedemikian rupa 400 juta. Sekian. Dengan alasannya tentu, adakah juga yang harganya 2 juta ya tadi yang disampaikan itu tadi ya. Adakah perusahaan yang lain? Adakah teman-teman dari B2 bisnis untuk bekerja sama dengan yang lain? Jadi masyarakat itu selain itu emergensi, tapi juga dibuka secara gamblang. Kalau dari awal saya mengatakan bahwa posisi seluruh negara dunia lemah terhadap kaitannya dengan farmasi dunia. Mau ini ya tidak, mau ini ya syukur, kalau tidak silakan cari yang lain. Tapi kita juga nggak bisa dong. Ada ratusan calon ini loh Pak Menteri, ada ratusan 200 lebih loh calon vaksin itu. Kenapa kita diberikan 5 itu? Kenapa harus langsung diputuskan 400 juta itu? Kalau seandainya itu dalam 6 bulan ke depan kita merasa cukup aman, sambil jalan kita mencari yang barangkali bisa efektif, efisiensi demi keuangan negara. Enggak usah banyak-banyak dulu lah, nasibnya merah putih aja Bapak juga enggak menjelaskan. Yang selalu digembur-gemburkan, selalu dibanggakan oleh kita semua, wah kita ada vaksin merah putih. Tapi tidak masuk di dalam blueprint dari rencana kementerian dalam ini untuk vaksin. Saya juga mendengar bahwa vaksin merah putih nanti barangkali nanti akan kita sampaikan, kita terima di dalam RDP nanti. Saya juga mendengar saya baru tahap uji klinis, bukan uji klinis, masih uji hewan. Panjang, ya setuju, saya memahami kalau memang prioritas utama ada dulu, Sinovac dulu nggak apa-apa. Tapi mainstream kita berpikir ke depan, efektif, efisiensi dari negara juga harus digunakan Pak Menteri. Merah putih juga ada, di luar merah putih di Indonesia juga harus ada dong. Kalau ada, kalau tidak jangan dipaksakan, vaksin kalau dipaksakan. Ya terpaksa harus jual dari negara lain. Tapi apakah keharusan dari wadya bolonya itu harus ada itu semua? Saya memang hanya mendengar sayup-sayup. Kalau ada kontrak sekian, kemudian ada kemungkinan, bahasanya aku nggak paham ya, tetapi ada extend lah, ada 200 atau 100 juta, kemudian masih bisa nambah lagi gitu ya, ada prevalensi atau dari negara. Nah intinya Pak Menteri, saya setuju sepenuhnya dari apa yang disampaikan oleh negara, tetapi kita juga harus diberikan satu gambaran, penjelasan yang komprehensif. Oh ternyata Pak Menteri mengambil langkah itu demi efisiensi negara. Oke, setuju. Oh, Pak Menteri itu mengambil dalam rangka untuk penyelamat, yang penting vaksin ada. Setuju. Tapi kita harus buka semuanya dong. Intinya kita harus diberikan semuanya informasi kepada negara, kepada masyarakat itu harus terbuka dengan gampang. Komisi 9 dalam fungsi pengawasan pasti akan mensupport semuanya Pak, demi keselamatan negara dan rakyat kita. Bukan berarti untuk kita untuk bertanya itu dalam rangka untuk menghambat, tidak sama sekali. Tapi kita dalam rangka kontrol bahwa yang diambil langkah oleh negara, oleh menteri itu adalah tepat, sasaran, efektif, dan juga untuk keamanan efektif keuangan negara. Saya juga mendengar beberapa tokoh yang hadir di sini, tokoh-tokoh kemarin itu, memang ini kemanusiaan bencana, iya. Tapi bencana bisnis iya. Karena negara lemah di seluruh dunia itu. Tapi juga kita nggak mau lemah dong, banyak perusahaan calon ratusan vaksin di WHO juga ada kok. Nah ini saya bukakan pintu hati dari Pak Menteri. Saya tidak mendikte, tapi hanya membuka wawasan buat kita bersama.
bahwa ini pandangan parlemen begini, pandangan dari media luar juga begini, silakan dicerna yang terbaik. Tetapi setiap apapun yang diputuskan Bapak pemimpin memang berani harus mengambil risiko. Tapi paling tidak mendengarkan informasi, mendengarkan benchmark dari yang lain, itu kata kunci seorang pemimpin. Dan saya yakin Pak, ada di Bapak itu. Matur suwun, terima kasih. Merdeka.